Hai, perkenalkan, aku Fauzi. Kali ini, aku dan teman-temanku ingin menjelaskan materi tentang alat pembayaran internasional dan falas serta perhitungannya loh. Segala sesuatu maupun ekspor dan impor pasti ada yang namanya pembayaran. Mungkin saat ini yang kalian ketahui kalau alat pembayaran hanya dilakukan secara tunai atau full bodied money saja. Namun, alat pembayaran itu banyak jenisnya loh. Di sini teman-temanku akan menjelaskan. Disimak ya. Nah, pembayaran yang pertama itu ada cash payment. Biasanya pembayaran ini menggunakan uang tunai atau cek yang dilakukan bersama-sama dengan surat pesanan atau menunggu diterimanya kabar bahwa barang yang telah dipesan dikirimkan oleh eksportir. Contohnya, seorang importir mau membeli barang yang ia mau, otomatis ia harus membayar barang tersebut. Kemudian, jika eksportir sudah menerima pembayaran tersebut, maka ia harus mengirimkan barang tersebut kepada importir. Yang kedua ada free float compensation, yaitu pembayaran dengan mengalihkan penyelesaian utang piutang pada seorang penduduk dalam satu negara tempat penduduk tersebut tinggal. Contohnya, importir dari Indonesia membeli barang senilai $5 kepada eksportir Australia. Nah, di sisi lain, importir Australia membeli barang juga senilai $5 ke eksportir Indonesia. Nah, si importir Australia ini tidak perlu datang ke Indonesia untuk membayar barang tersebut, karena dapat dialihkan kepada eksportir Australia dan sebaliknya jika nilai harga tersebut sama. Yang ketiga, ada open account. Cara pembayaran yang dimana barang sudah dikirimkan oleh eksportir kepada importir tanpa surat atau dokumen apapun. Pembayaran tersebut dapat dilakukan tergantung dengan kesepakatan importir. Biasanya pembayaran ini dilakukan jika sudah saling mengenal satu sama lain atau bisa dibilang dekat. Yang keempat, ada Bill of Exchange, yaitu pembayaran yang menggunakan surat perintah tertulis untuk membayar sejumlah uang dengan tanggal jatuh temponya. Contohnya, importir menerima surat tagihan dari eksportir, kemudian importir membuat surat janji pembayaran dan dikirimkan kembali ke eksportir. Apabila eksportir membutuhkan uang tunai sebelum tanggal jatuh tempo, maka eksportir bisa menjual whistle tersebut kepada pihak lain. Nah, yang kelima ini ada Letter of Credit, yaitu sistem pembayaran yang mengharuskan importir meminta bank untuk mengeluarkan surat tagihan yang menyatakan bahwa bank menyetujui akan membayar sejumlah uang kepada eksportir pada tanggal yang telah ditentukan. Selanjutnya, pasti kalian semua tidak asing dengan kata devisa. Devisa adalah alat pembayaran luar negeri yang bisa ditukarkan dengan uang luar negeri. Devisa ini dapat berbentuk mata uang asing, surat berharga, atau komoditas yang dapat diperdagangkan di pasar internasional. Sekarang, Danu dan teman-temanku ingin pergi ke luar negeri. Tapi, sebelum kita pergi ke luar negeri, kita harus menukarkan nilai mata uang negara kita ke nilai mata uang negara yang ingin kita kunjungi. Perbandingan nilai atau harga suatu mata uang dengan mata uang negara lain itu disebut dengan kurs valuta asing. Misalnya mata uang rupiah dengan mata uang dolar. Kurs sangat tergantung pada permintaan dan penawaran valuta asing di pasar. Ternyata, terdapat beberapa sistem kurs yang diberlakukan di berbagai negara di dunia loh. Yang pertama, jika mata uang dibuat dari emas atau dijamin dengan emas, maka perbandingan mata uang negara ditentukan oleh kadar emas masing-masing mata uang. Sistem ini kalian bisa menyebutnya sistem kurs tetap. Kalau sistem kurs yang dipengaruhi oleh faktor permintaan dan penawaran valuta asing disebut kurs bebas. Dalam sistem ini, jika permintaan mata uang asing bertambah, sedangkan penawaran tetap, maka akan terjadi kenaikan nilai kurs mata uang asing. Sebaliknya, jika permintaan mata uang asing menurun, sedangkan jumlah penawaran tetap, maka akan terjadi penurunan kurs mata uang asing. Yang ketiga, terdapat sistem yang mirip dengan sistem kurs bebas. Hanya saja, pemerintah ikut berperan secara aktif dalam mengatur kurs valuta asing. Sebut saja sistem kurs mengambang terkendali.
Peran pemerintah aktif di sini yaitu ikut melakukan pembelian dan penjualan. Nah, yang terakhir ada sistem pengawasan devisa, di mana pemerintah di sini sebagai pengusaha tunggal dalam seluruh transaksi valuta asing. Jadi, pemerintah sebagai penjual dan pembeli tunggal dalam perdagangan valuta asing. Ngomong-ngomong, kalian udah tahu belum sih macam-macam valuta asing itu? Kalau belum, aku kasih tahu ya beberapa nama-nama mata uang asing. Ini adalah ringgit. Ringgit ini berasal dari negara tetangga kita, Malaysia. Selanjutnya ada yen. Yen ini berasal dari Jepang. Nah, ini adalah won. Won ini berasal dari Korea. Sekarang kita akan masuk ke perhitungan valuta asing. Bayangkan saja kalian itu seorang teller bank. Ketika kalian menerima uang dari wisatawan berupa uang asing, berarti kalian harus membeli uang asing tersebut. Itu dinamakan kurs beli. Tetapi, jika kalian mengeluarkan uang asing tersebut dari bank, berarti kalian menjual uang asing tersebut. Itu dinamakan kurs jual. Ada seorang wisatawan yang ingin menukarkan uangnya senilai 1000 US dollar ke uang rupiah. Sebelum itu, kalian harus melihat kurs yang berlaku hari ini. Karena di sini kalian menerima uang asing itu, berarti ini disebut kurs beli. Nah, jadi perhitungannya berarti 15.644,39 dikali 1000 US dollar ini sama dengan 15.644.390 rupiah. Selanjutnya, ada seorang nasabah yang ingin menukarkan uangnya ke mata uang Singapura dan Thailand. Ia menukarkan uangnya ke 500 Singapura dollar dan 500 Thailand baht. Sebelum kalian memberikan uang asing tersebut, kalian harus melihat tabel kurs terbaru. Karena di sini kalian mengeluarkan uang asing tersebut dari bank, maka ini disebut kurs jual. Cara perhitungannya adalah, yang pertama kita harus menghitung Singapura dollar terlebih dahulu. 11.769,41 dikali 500 sama dengan 5.884.705 rupiah. Kemudian kita menghitung Thailand baht, yaitu 441,76 dikali 500 sama dengan 220.895 rupiah. Nah, yang terakhir kalian bisa menjumlahkan, yaitu 6.105.600 rupiah. Ada juga yang ingin berlibur ke Singapura, tetapi ia hanya membawa uang 20 juta rupiah dan menukarkannya ke kalian. Kalian harus lihat dulu kurs terbaru yang berlaku. Ini disebut kurs jual. Nah, kalau yang ini cara perhitungannya yaitu 20 juta dibagi 11.769,41 sama dengan 1.669,32 US dollar. Jadi kalian tidak bisa mengalihkan semua kurs. Jika kalian sudah mengetahui nominal yang ingin ditukarkan, baru kalian dapat membaginya dengan kurs yang berlaku. Nah, kalian udah paham kan? Kalau gitu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!